Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung. Pagi ini Kamis tanggal 30 November 2023. Renungan Gemar pagi ini terambil dalam 2 Samuel 7 ayat 12. Pagi ini saya beri judul Ebenezer. Mari kita simak bersama-sama dari 1 Samuel 7 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam kisah ini, bangsa Israel mengalami tekanan penjajahan dari bangsa Filistin. Meskipun sempat tabut perjanjian diambil tapi sudah dikembalikan, tapi bangsa Israel masih di bawah tekanan bangsa Filistin. Dan bangsa Israel merasa sangat tertekan, sangat bersusah, menderita di bawah kekuasaan dari bangsa Filistin. Bangsa Israel berseru pada Tuhan. Lalu pada zaman itu ada hakim di bawah kekuasaan Samuel. Dan di situ ayat pasal 7 ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, besar kepada Tuhan, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Di situ sebagai pemimpin, Samuel memberi solusi. Jikalau kamu mau lepas dari bangsa Filistin, Samuel bilang, kamu harus berbalik. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang menyembah berhala. Di situ ada Allah asing dan para Asitoret. Dan di situ Samuel mengingatkan, menegur, mengajak bangsa Israel untuk bertobat, berbalik, bahkan membuang semua berhala-berhala itu. Dan puji Tuhan, bangsa Israel merespon, mengikuti ajakan Samuel untuk bertobat dan berbalik. Di situ bangsa Israel membuang semua berhala-berhala, patung-patung dan Asitoret itu. Tidak cukup itu. Bahkan bangsa Israel diajak Samuel untuk berpuasa, bertobat, berbalik dengan sungguh-sungguh. Di situ Samuel dikatakan, ayat 5,
Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air, mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa hari itu dan berkata di sana, saya ulangi, mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdoa kepada Tuhan. Dan Samuel menghampiri orang Israel di Mispa ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa. Majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Bangsa Israel meski telah melakukan apa yang disarankan Samuel, perasaan ketakutan itu belum hilang dari bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan? Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti, berseru lagi, berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan Filistin. Berdoa terus Bang Samuel untuk kami bangsa Israel. Lalu sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab. Di situ ada korban. Mereka melakukan puasa, tanda mereka sangat menyesal, mau bertobat, mau kembali menyembah Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh bangsa Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul kalah mereka sampai hilir Bekar. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel sebagai pemimpin mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Bahkan bertobat sungguh-sungguh dengan berpuasa dan mempersembahkan korban domba. Apa yang terjadi setelah bangsa Israel sungguh-sungguh bertobat, menyesali, dan mau kembali beribadah hanya kepada Tuhan? Meresponi dengan membuang semua berhala-berhala. Mujizat terjadi. Tuhan mengguntur di situ. Tuhan mengguntur dengan hebat ke atas orang Israel, orang Filistin. Guntur yang sangat hebat atas orang Filistin sehingga mengacaukan mereka. Sehingga orang Filistin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan di tempat itu
Samuel mendirikan menyusun batu bukan untuk disembah, bukan untuk beribadah di situ, tapi sebagai tanda, sebagai pengingat untuk orang Israel bahwa di sini, di tempat ini, jikalau kamu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti menolong. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita juga mengalami permasalahan, tindasan-tindasan, tertekan dengan problem-problem yang kita hadapi sehari-hari. Jikalau kita dengan rendah hati, kita dengan introspeksi diri kita, apa Tuhan, kelakuan apa, tingkah laku hidup kami yang bagaimana menyakiti hatimu. Kita introspeksi diri, memeriksa hati kita sendiri, sambil berdoa, Tuhan, ajar aku bisa melihat kekurangan, kesalahan yang aku berbuat. Jika Tuhan menunjukkan kepada kita dengan caranya, seperti bangsa Israel yang merespon membuang patung-patung itu, alangkah baiknya kita juga merespon, bertobat, berbalik, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil kita mengakui dosa kita dan mau merespon, bertobat seperti merespon bangsa Israel, bertobat di hadapan Tuhan, pasti Tuhan tidak tinggal diam. Pasti Tuhan membukakan jalan, memberikan mujizatnya, asal kita dengan sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan kita yang salah. Tuhan tidak membenci kita. Tuhan sangat besar kasih setianya kepada anak-anaknya, untuk mereka yang mau berbalik, memperbaiki kehidupannya, untuk hanya beribadah kepada Tuhan, berbalik dari hidupnya yang lama kepada hidup yang baru, yang penuh damai sejahtera, kasih karunia, berkat yang melimpah. Saya ajak Bapak Ibu untuk memeriksa firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan Baru. Dari Perjanjian Lama, Ulangan 4 ayat 40. Ulangan 4 ayat 40. Ulangan 4 ayat 40, apa bunyi firman Tuhan? Ulangan 4 ayat 40, berpeganglah kepada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jelas, gamblang sekali firman ini. Tuhan mau kita berpegang pada firman Tuhan. Selanjutnya dalam Perjanjian Baru, Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36, begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak A besar, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak,
Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Dijauhkan dari Tuhan. Ada dua pilihan. Semua ada dalam pilihan kita. Kita mau hidup atau memurka Allah. Biarlah Tuhan memberi kekuatan untuk kita, memberikan hikmat untuk kita, memberikan semangat untuk kita, untuk tetap beribadah dan tetap taat akan firman Tuhan. Terima kasih. Biarlah renungan hari ini menjadi rema dan menjadikan kita bisa mendapat solusi atas semua yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu untuk menjelaskan lebih lanjut dalam setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah Bapa, berikan tekad yang kuat, berikan hikmat-Mu yang kuat buat kami, untuk kami bisa berbalik dan memperbarui hidup kami yang sesuai yang Tuhan mau, sesuai dengan firman yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.